Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faya ayyuhal hadirun wal mustami'un wal muhtaramun rahimakumullah. Wal hadirat wal mustami'at wal muhtaramat rahimakumullah. Sama-sama kita hormati Ketua Masjid As-Sifa, Sekretaris Bendahara Masjid As-Sifa, dan yang ulun hormati serta ulun banggakan seluruh jamaah Masjid As-Sifa, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi sudah dijelaskan, sudah diberitahukan judul dari kultum kali ini, yaitu meraih ridha Allah, mendekati ridha Allah dengan niat dan sholat. Nah, setiap kita ini pasti ingin mendapatkan ridha Allah. Nah, ingin meraih yang namanya ridha Allah. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak menginginkan hidup tenang, penuh dengan berkah, dan kesemuanya ini harus dengan ridha Allah, dengan izin ridha Allah, sehingga ketenangan, kedamaian dan keselamatan dalam hidup serta langkah kita selalu dijaga oleh Allah ketika seorang hamba itu sudah meraih yang namanya ridha Allah. Nah, pentingnya ridha Allah. Salah satu cara untuk meraih ridha Allah itu dengan yang pertama tadi adalah niat. Nah, niat kita dulu dipasang. Posisi niat ini sangat urgent sekali, sangat penting sekali lah. Kenapa? Karena dengan niat ini itu mempengaruhi amal seseorang. Pian Anda ke masjid harus niat dulu sebelum pulang ke masjid. Sejak pulang ke masjid karena Allah Ta'ala. Nah, ini niat penting sekali. Kita ambil contoh lagi misalnya. Orang yang masuk ke dalam masjid, dua orang, nah ini sama-sama masuk di dalam masjid. Yang si A pakai niat i'tikaf, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi. Ini yang satu. Yang satunya itu tidak pakai niat. Nah, sama-sama duduk di dalam masjid dengan waktu yang sama, dengan kegiatan amalan yang sama, dengan durasi yang sama, sama-sama 1 jam bisa dalam masjid. Ini beda nilainya di sisi Allah. Yang satu pakai niat, otomatis dia ketika di dalam masjid itu mengalir pahala kebaikan. Yang satu tadi, nah itu wallahu a'lam, urusannya Tuhan aja lagi ya Allah, masalah pahala nanti. Yang jelasnya pakai niat tadi beda. Nah itu. Nah, jadi penting tadi niat tadi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, innama a'malu binniyat
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu ini kata Rasul harus disertai dengan niat, dan dia akan mendapatkan dengan balasan atas niatnya tadi. Nah, penting kita lah. Nah, cuma niat ini harus diperbaharui. Terkadang kita ketika di awal niatnya bagus, benar. Pertengahan kita kadang geser. Nah, itu perlu diperbaharui lagi, diingatkan lagi hatinya. Nah, ini penting. Bahkan itu ada suatu kisah hikmah juga. Nah, ketika seorang hamba ini di akhirat lah, ini bingung kebanyakan mesti amal. Jadi beliau bertanya si hamba tadi kan kepada Allah, ya Rob, ini amal siapa yang bergunung-gunung nih? Jadi Allah Ta'ala menjawab, itu amal sampean. Nah, jadi kata si hamba ini, ulun kada bisa amal ini nah, menyumbang masjid ulun kada juga. Itu anak panti asuhan kada juga, terus lagi korban-korban bencana kada juga, kenapa ulun kada duitnya saya kada dalam menyumbang ini. Lalu dijawab lagi kan oleh Allah, bujur pian kada menyumbang, tapi niat pian hendak menyumbang. Nah, niat ini yang dicatat. Nah, makanya niatul mukmin khairul min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amal tadi. Nah, itu. Niat dulu kita, niatnya harus pas. Nah, itu. Jadi niat ini harus kita pasang. Nah, itu cara yang pertama. Yang kedua, itu tadi dijelaskan yaitu sholat. Nah, jadi sholat ini penting lah. Nah, sholat ini salah satu cara kita untuk komunikasi dengan Tuhan kita, dengan Allah. Nah, bahkan sholat ini kalaunya puasa itu turunnya melalui ayat. Kalau haji turunnya melalui ayat. Nah, kalaunya sholat ini langsung peristiwa Isra dan Mi'rajnya besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pas ini bulannya Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, ini jadi salat ini paling penting lah. Soalnya di sini caranya ini tadi melalui mi'raj tadi. Makanya sholat itu disebut mi'raj. Kalau Rasulullah SAW itu di-Islam mi'rajkan oleh Allah. Kalau kita mi'rajnya dengan sholat tadi. Nah, makanya sholat itu perjalanan spiritual ruh dari diri kita. Nah, tergantung seberapa khusyuk seseorang tadilah. Nah, di dalam kitabnya Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin itu disebutkan. Kata beliau kalau sholatnya itu seseorang itu kada ikhlas atau kada ingat, nah itu bahaya terhadap diterimanya itu nah, dibaca dapat pahala atau kadanya itu nah. Jadi penting kita. Nah, cuma kata beliau kita ini kadang dalam sholat itu kan Allahu Akbar. Kadang kita kata Imam Ghazali itu kadang orang khusyuknya itu 1/6, ada yang 1/10, ada yang 1/7. Ada yang, nah maksudnya ini orang itu kadang ikhlasnya cuma di haratan takbir misalnya, atau haratan baca Fatihah sedikit karena melayang-layang, mengingatkan apakah misalnya, ingatan katanya biasanya sembahyang itu pasti ingat berapa, ingat bangunan, kita udah bayangkan kita ayatin bulan, memang seperti itu. Nah jadi itu. Nah jadi perlu kita perhatikan sholat inilah. Nah, jadi sholat ini betul-betul kita perhatikan karena ini adalah oleh-olehnya Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Hadiah Allah kepada Rasulullah. Nah, ini harus kita jaga sholat. Nah, jadi ada ajaran yang mahatamakan sholat, nah jangan sampai menamatakan sholat dah hatam dah sembahyang, ada sembayangan lagi. Nah, itu ada penelitiannya baik waktu bulan Kemenak, Kementerian Agama itu meneliti daerah, kalau tidak salah itu daerah mana ya, pokoknya ada Kalimantan ini. Nah, jadi didatangi gurunya nih, sholatnya nih model terakhir kan sedikit tuh nah. Jadi guru ini sholatnya kalau kita kan takbirnya kayak ini, Allahu Akbar kan. Kalau sidin kada, nah Allah, nah aja betunjul
Allah jak itu aja ini. Nah lalu didatangi buat kemenang mendatangi ini ada salah ini. Nah, lalu didatangi oleh kemenang cuma berteknik ada kawal langsung diintimidasi berteknik kisah jadi 4 berguru ke Sidin. Nah kisahnya assalamualaikum Pak Haji ya waalaikumsalam kenapa nah ulun ini nah kagum bener lon pian lain pada orang takbirnya kenapa jadi sampai lain padahal kan orang hendak meneliti tadi. Nah pian aja orang kabar takbir itu belain model menunjul tuh aja kayak itu. Nah Allahu Akbar kayak ini dijelaskan Sidin. Nah, Sidin kenapa jadi menunjul itu tasawuf bicaranya aja. Ini aja sampai ketahuan aja Sidin. Aja guru aja. Nah itu hakikatnya kesannya menunjul kan kita ini pasti ada iblis setan kan yang menggoda. Jadi itu aja kayak menunjul kayak setan tadi Allah menunjul lacung hanya kita bar aja gitu ujar Sidin. Nah itu jadi aja buat kemenang kawan ulun aku nih kalau misalnya setannya tuh di muka kawan menunjul ke ini misalnya di belakang kayak apa aja. Nah lalu kalah kadang kawan lagi Sidin bekelik lalu di bawah. Nah di bawah Sidin langsung diluruskannya pertama diluruskan aja dulu kadang masuk pidana kan diluruskan berusin bertobat kan gitu nah jadi penting sekali kita menjaga sholat ini. Nah jaga keusuhan sholatnya, jaga bacaan sholatnya, nah itu jaga waktu sholatnya. Nah, karena apa? Karena ketika sholat ini diterima maka amalan yang lain akan diterima. Seberapa besar pun amalannya, seberapa besar pun kebaikan yang kita lakukan, kalau kita kada sholat, kada sembahyang, ada harapan. Maka itu kuncinya lah. Nah, dengan itu, apalagi tadi kawal ikhlas tadi lah. Nah itu. Nah mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa meraih ridhonya Allah dengan memperbaiki niat kita dan meluruskan niat kita serta menjaga sholat kita bersama-sama. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.